Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Kecewa anak Nagari tak diterima. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi disegel Niniak Mama. Seorang lansia di Pasaman ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi uji coba suara denting jam gadang menggunakan pengeras suara. Proses belajar mengajar di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi pada hari pertama sekolah tidak dapat dilakukan. Pasalnya, sekolah itu disegel Niniak Mama pada Senin pagi. Niniak Mama di daerah Garegeh menyegel SMA Negeri 5 Bukit Tinggi menggunakan rantai. Penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Garegeh karena banyaknya anak Nagari yang tidak diterima di sekolah itu pada tahapan seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2025. Salah seorang Niniak Mama menuturkan, aksi penyegelan dilakukan karena masyarakat sekitar kecewa akibat anak Nagari banyak yang tidak diterima sekolah di SMA Negeri 5 pada proses PPDB tahun ini, padahal mereka berdomisili di sekitar sekolah. Sekitar 35 anak yang berada di jalur zonasi tidak diterima. Padahal, sesuai ketentuan Kemendikbud, sekolah seharusnya memprioritaskan anak-anak yang berdomisili terdekat dengan sekolah. Anak kami dan keponakan kami yang domisilinya di seputaran SMA 5 itu tidak diterima. Yang domisili hanya berjarak puluhan meter dari sekolahan. Artinya SMA 5 berdiri di belakang dapur di dapur rumah kami. Dengan alasan apa? Pihak sekolah tidak menerima anak-anak tersebut. Niniak Mama meminta Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk mengevaluasi proses seleksi penerimaan murid baru dengan mendatangi DPRD Bukit Tinggi untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan itu. Kasus penyegelan SMA Negeri 5 ini hampir terjadi setiap tahun selama 1 dekade terakhir. Hal ini menjadi bukti jika pemerintah tak pernah menuntaskan persoalan hingga ke akarnya. Penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat sementara dan tahun depan kembali terulang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Yulisman alias Rolis yang berusia 65 tahun ditemukan menjadi mayat di dalam rumahnya di Jalan Haji Piobang, Kampung Rapa, Nagari Durian Tinggi, Pasaman pada Minggu siang. Penemuan ini berawal dari kecurigaan masyarakat yang mencium aroma tidak sedap dari dalam rumah Rolis. Ketika dipanggil namanya berulang kali, Yulisman tidak menyahut. Masyarakat kemudian mendobrak pintu rumah. Yulisman ditemukan tak lagi bernyawa, dengan keadaan tidur di kursi sofa dan ditutupi selimut. Tim dari Inafis Polres Pasaman kemudian memeriksa korban dan suasana di lokasi kejadian. Polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan atau hal-hal yang mencurigakan pada tubuh korban. Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman untuk divisum. Dari hasil pemeriksaan kita kemarin, setelah korban ditemukan, pihak Inafis membawa ke rumah sakit, di visum mayat, tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan kita minta keterangan dari keluarga korban bahwa korban tersebut ada mengidap suatu penyakit. Diduga Yulisman meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya.
Selama ini Yulisman hidup seorang diri di rumahnya. Istrinya telah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya sudah memiliki rumah tangga masing-masing. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Pemerintah Kota Bukit Tinggi saat ini tengah melakukan uji coba suara lonceng jam gadang menggunakan pengeras suara. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan jangkauan suara bunyi lonceng jam gadang hingga terdengar jelas oleh warga yang berada jauh dari pusat kota. Saat dicoba, suara lonceng jam gadang yang terdengar di jantung Bukit Tinggi berbeda dengan suara asli. Pasalnya, suara yang dikeluarkan menyerupai suara lonceng yang menggema jauh, berbeda dengan suara sebelumnya. Perubahan itu terjadi karena pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pariwisata menyambung suara jam dengan pengeras suara. Dengan menggunakan pengeras suara ini, bunyi lonceng jam gadang bisa didengar dari jarak 2 km. Mesin penggerak yang digunakan pada jam gadang bernama Brixlion, yang dibuat oleh Bernard Fortman. Konon kabarnya, Brixlion hanya ada 2 di dunia, yakni di Big Ben London dan jam gadang Bukit Tinggi. Jam gadang merupakan hadiah dari Ratu Belanda untuk Rookmaker, seorang sekretaris Fort de Kock. Jam gadang selesai dibangun pada tahun 1926 yang diarsiteki oleh Yazid Rajo Mangkuto. Mesinnya sama dengan mesin jam yang ada di London, yaitu Big Ben. Cuman kelebihannya Big Ben lebih besar mesinnya daripada yang ini. Dan tahun pembuatannya berbeda. Untuk pemeliharaannya seperti apa, Pak? Lebih ke servis, ganti oli, dilap, segala macam. Terus akurasi jamnya sesuai dengan waktu standar. Kepala Dinas Pariwisata Bukit Tinggi menjelaskan bahwa untuk meningkatkan volume dan jangkauan suara jam gadang, pihaknya menggunakan pengeras suara yang ditaruh di depan lonceng. Hal ini dilakukan agar warga bisa mendengar dengan jelas suara lonceng jam gadang. Kita polling, seandainya masyarakat menghitungnya lebih banyak dari sisi positifnya apa? Sejarahnya muncul, karena itu denting itu adalah bagian tidak terpisahkan daripada jam gadang. Dia memang dari awal sudah ada. Kalau memang sisi positifnya didukung oleh masyarakat, mungkin itu akan kita lanjutkan. Dengan itu, kalau tidak salah Dinas Kominfo sudah melaksanakan pollingnya. Seandainya memang kalau menurut masyarakat Bukit Tinggi lebih banyak mudaratnya, tentu akan kita kaji lagi. Tapi kebijakan secara resmi belum, kita sedang menguji cobanya. Uji coba dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan, sembari menerima masukan dari masyarakat. Jika warga setuju, maka pengeras suara akan dipasang untuk selamanya. Namun jika warga menolak dengan alasan bunyi lonceng tidak alami, maka pengeras suara akan dicopot. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.